Oke, nomor satu, terdapat 3 bilangan yang dinyatakan dengan 33 kuadrat kurangin 3 kuadrat, lalu ada 8 kuadrat tambah 296, dan ada 36 kali 35. Bilangan apa saja yang merupakan faktor persekutuan ketiga bilangan tersebut? Pilihlah jawaban yang benar, jawaban ini lebih dari satu. Oke, pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih itu faktor persekutuan. Nah, mungkin contoh sederhananya itu misal aku punya angka 2, 4, dan 6. Nah, angka 2, 4, dan 6 ini faktor persekutuannya itu adalah 2. Kenapa gitu? Karena baik angka 2, 4, dan 6 dia tuh akan sama-sama habis kalau kita bagi dengan angka 2. Nah, ini juga berlaku pada ketiga bilangan yang bakal kita bahas ini. Nah, cara mencari faktor persekutuan, kita bisa pakai konsep pohon faktor, oke? Nah, kita fokus dulu ke bilangan yang pertama. Kan ada 33 kuadrat kurangin 3 kuadrat. Nah, ini kalian harus ingat sifat apa ya namanya. Pokoknya kalau kalian punya suatu bentuk aljabar seperti A kuadrat kurangin B kuadrat ini bisa kita ubah ke A tambah B kali A kurang B gitu. Nah, kan karena bentuk ini itu sama seperti ini, maka bisa kita ubah ke 33 tambah 3 kita kali sama 33 dikurangin 3. Nah, kan 33 tambah 3 itu adalah 36. Nah, lalu 33 kurangin 3 itu adalah 30. Nah, ini bisa kita pecah ya kan dengan pohon faktor. Jadi, karena ini udah bentuk perkalian, kita kayak bisa cari dengan pohon faktor satu per satu gitu. Kita fokus dulu ke 36. 36 itu kan bisa kita bagi dengan angka yang paling kecil dulu, itu 2. Oke? Nah, kan 2, terus kan 2 kali berapa yang hasilnya 36? Ya 18. Nah, 18 kalau kita bagi 2 hasilnya adalah 9. Nah, kan kalau 9 kan udah nggak bisa kita bagi 2 ya, maka kita bagi dengan 3. Nah, kan 9 bagi 3 itu adalah 3. Nah, maka 36 itu sama kayak 2 kali 2 atau 2 pangkat 2 kita kali sama 3 kali 3 atau 3 pangkat 2 gitu. Nah, untuk yang bagian 30 ini masih sama pakai pohon faktor. 30 itu kalau kita bagi 2 hasilnya adalah 15. Oh ya, kenapa kita nggak boleh bagi dengan angka 1? Karena angka 1 itu bukan bilangan prima ya. Oke, jadi bilangan prima itu dimulai dari angka 2. Makanya bilangan yang paling kecil yang tadi aku bilang itu adalah 2, bukan 1. Oke, itu buat informasi aja. Kita lanjut. Nah, 15 kalau kita bagi 2 itu nggak bisa. Maka kita coba dengan bagi 3. 15 bagi 3 itu adalah 5. Nah, 5 adalah bilangan kayak dia tuh kan udah nggak bisa kita bagi dengan 2, 3 gitu ya kan. Maka 5 nih kayak udah bilangan yang paling kecil gitu, oke? Nah, maka untuk yang 30 ini, dia kan akan sama dengan 2 kali 3 kali 5. Tulis aja 2 kali 3 kali 5. Nah, ingat sifat bilangan pangkat atau eksponen, karena ini sama-sama 2, ya kan? Maka bisa kita tulis dengan 2 pangkat, karena ini bentuknya adalah perkalian, kita tambahin aja sih pangkatnya ini. Kan ini kan pangkat 2 nih, jadi tulis 2 ditambah sama. Nah, kalau 2 itu kan sebenarnya sama kayak pangkat 1, jadi itu 2 tambah 1. Nah, sama untuk yang bagian 3 ini kan 3 pangkat 2 kita kali sama 3 pangkat 1, maka tinggal kalian jumlahin aja sih pangkatnya ini. Nah, kita kali sama 5, dapat 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 kali 5. Nah, ini adalah bentuk lain dari bilangan ini gitu loh, oke? Pokoknya tuh kalau nyari faktor persekutuan tuh kalian ubah ke bilangan prima semua. Karena kan 2, 3, sama 5 itu adalah bilangan prima, oke? Nah, kita harus fokus ke bilangan kedua.
ada 8 pangkat 2 tambah 296. Nah, karena ini adalah bukan perkalian, maka mau nggak mau kita harus kerjain secara manual gitu. 8 pangkat 2 kan 64. Terus kita tambah sama 296. Nah, kan ini hasilnya adalah 360. Nah, masih sama 360, tinggal kita bikin pohon faktornya. Ya kan 360 bagi 2 adalah 180, ya kan? 180 bagi 2 itu 90. 90 bagi 2 itu 45. 45 karena nggak bisa dibagi 2, kita bagi dengan 3. Nah, kan hasilnya itu 15. 15 bagi 3 itu adalah 5. Nah, dapat ini kan 2 kali 2 kali 2 itu sama kayak 2 pangkat 3. Lalu 3 kali 3 itu sama kayak 3 pangkat 2 dikali sama 5. Nah, lalu untuk bilangan yang ketiga adalah 36 dikali sama 35. Nah, ini masih sama ya. Kita fokus dulu ke 36 karena kan ini udah bentuk perkalian gitu. Nah, kan tadi kan 36 itu sama kayak 2 pangkat 2 kita kali sama 3 pangkat 2. Nah, kalau 35 itu karena kalau kita bagi 2 maupun 3 itu nggak bisa, ya kita coba bagi dengan angka 5 gitu. 35 bagi 5 itu 7. Nah, 7 dia kan udah bilangan prima yang paling kecil di sini. Maka 35 itu sama kayak 5 kali 7. Nah, kita tulis ulang lagi biar nggak bingung. Tadi kan ada 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 kali 5. Lalu ada ini 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 5. Lalu ada 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 kali 7. Nah, kalau nyari faktor persekutuan, kalian ambil atau pertama-tama kalian cari angka yang sama. Oke? Nah, lalu abis cari angka yang sama, kalian ambil angka yang paling kecil. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan di ketiga unsur ini ada angka 2, ya kan? Nah, maka kalian ambil angka 2 yang paling kecil. Ya, yang paling kecil adalah 2 pangkat 2. Oke, bukan 2 pangkat 3. Tulis 2 pangkat 2, ini faktornya ya, faktornya. Nah, lalu masih sama, kan di ketiga unsur ini ada angka 3. Maka kalian ambil angka 3 yang paling kecil adalah 3 pangkat 2. Nah, terus kan juga angka 5 ini ada di 3 unsur, ya kan? Maka ambil angka 5. Nah, angka 7 karena cuma ada di bilangan ketiga, maka dia tidak termasuk faktor persekutuan gitu. Maka hasilnya itu ya ini 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Yang ini. Nah, tapi harus hati-hati karena untuk nyari faktor yang lainnya, faktor lain, kalian ambil angka yang lebih kecil dari ini. Lebih kecil dari 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 gitu. Oke? Nah, kalau yang di pilihan ini, angka yang lebih kecil dari ini adalah yang D, ya kan? 2. Nah, kan 2 kan dia kan lebih kecil dari 2 pangkat 2. Terus ini kita kali 3 pangkat 2, ini masih sama aja, sama kita kali dengan 5. Pokoknya nih, karena si 2-nya ini lebih kecil dari 2 pangkat 2, maka yang D juga termasuk gitu. Nah, beda sama yang A dan B. Ingat, dari awal itu tidak ada kita kali dengan 7. Kita cuma kali dengan 5 gitu. Oke? Makanya yang A dan B ini salah. Jawabannya hanya yang C dan D. Oke, lanjut nomor 2, harga setengah kilogram cabai rawit pada hari ini adalah 35.000. Nah, jika hari ini ibu itu membeli cabai rawit 2/4 kilogram, total harga yang harus dibayar ibu adalah berapa? Oke, nah kita lihat dulu. Jadi kan setengah kilo itu harganya adalah 35.000. Nah, kesimpulannya kalau setengah itu 35.000, maka 1 kilo itu adalah 2 kali harganya, ya kan? 2 kali 35.000. Ini akan sama dengan 70.000.
Nah, maka kalau ibu ini beli 1/4 kilo, maka hasilnya adalah tinggal 1/4 kita kali sama 35.000. Nah, kan 1/4 kan sama ya, kayak 2,25. Kita kali dengan 35.000. Hasilnya adalah 157.500. Harusnya ini yang B ya, ini salah ketik kayaknya. Oke, nomor 3, misalkan A dan B ini merupakan dua bilangan real sehingga persamaan linear ini punya solusi XY-nya ini adalah 5 sama minus 2. Nah, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut terkait dengan nilai A dan B. Oke, jadikan dari dua persamaan ini, X-nya itu adalah 5 dan Y-nya itu adalah minus 2. Nah, kita lihat dulu yang persamaan pertama ya, kan ada 2x tambah AY itu sama dengan 4. Ya, ini tinggal kalian ganti aja X sama Y-nya. Tadi kan X-nya itu adalah 5. Jadinya adalah 2 kali 5 ditambah sama A. Terus kita kali sama Y-nya tadi adalah minus 2. Ini akan sama dengan 4. Nah, 2 kali 5 itu adalah 10. A kali minus 2 ya minus 2A. Sama dengan 4. Nah, kan ini tinggal kita semacam pindah ruas gitu ya. Ini kan 10 kurangin 4 akan sama dengan 2A. Maka 6 ini sama dengan 2A. A ini tinggal 6 kalian bagi dengan 2. Hasilnya adalah 3. Nah, lalu karena kita udah dapat A-nya, sekarang kita fokus nyari B-nya dengan pakai persamaan yang kedua ini. Kan BX kurangin 2Y itu sama dengan minus 1. Nah, kita lihat X-nya itu kita ganti dengan 5, ya kan? Jadi B kali 5 kurangin 2 kali Y-nya tadi adalah minus 2, sama dengan minus 1. Nah, B kali 5 kan sama kayak 5B. Nah, minus 2 kali minus 2 hasilnya adalah plus 4, sama dengan minus 1. Jadi kan 5B sama dengan minus 1, kita kurangin sama 4. Jadi 5B ini sama dengan minus 5. B ini minus 5 kita bagi 5. Hasilnya adalah minus 1. Nah, maka kesimpulannya adalah A-nya itu 3, B-nya itu minus 1. Nah, kalau kita lihat pernyataan yang pertama, A merupakan bilangan prima. Oke, tadi kan A-nya itu adalah 3. Dan 3 emang benar bilangan prima gitu. Lalu B adalah bilangan ganjil. Nah, B kan tadi minus 1 dan minus 1 emang bilangan ganjil. Cuma kan dia kan ganjil yang minus gitu, oke? Nah, lalu kita lihat yang C ini 10A tambah B, apakah benar hasilnya adalah 31? Nah, tinggal kita ganti aja A-nya dengan 3, B-nya dengan minus 1. 10 kali 3 adalah 30. Nah, kan ini kan plus ketemu minus jadi minus 1. 30 kurangin 1 adalah 29, jadi ini salah. Oke, nomor 4, desain jembatan yang tepat sangat penting untuk memperkuat struktur karena menentukan kestabilan, ketahanan, dan keselamatan jembatan dalam menghadapi beban dan kondisi lingkungan. Salah satu contoh desain jembatan tampak pada gambar. Oke, ini gambarnya. Lalu bagian rangka jembatan dapat digambarkan dengan sketsa garis sebagai berikut. Jadi nih yang garis ini dia tuh merepresentasikan kerangka jembatan ini, oke? Nah, lalu diketahui garis L1 dia sejajar dengan L2 dan garis L3 dia sejajar dengan L4. Nah, jika besar sudut A adalah 50 derajat, yang ini 50, oke, maka tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Nah, kita ke pernyataan pertama nih. Besar sudut D itu adalah 50 derajat. Nah, ini kalau kalian lihat sudut A ini dia kan sehadap dengan sudut yang ini, ya kan? Nah, pasti besarnya itu sama. Jadi kalau A-nya ini 50, maka sudut yang ini juga 50 gitu. Oke?
Nah, lalu sudut yang ini dia kan berseberangan dengan sudut yang ini. Jadi tuh besar sudutnya pasti akan sama dengan 50 juga. Nah, kalau kalian perhatikan lagi sudut yang ini, sorry, dia kan juga sehadap dengan sudut D. Maka besarnya juga akan sama-sama 50. Maka sudut D ini benar 50 derajat. Oke. Nah, lalu besar sudut C dapat ditentukan dengan menggunakan aturan sudut berpelurus yaitu 50 derajat. Oke, coba kita lihat. Kalau A-nya ini 50, maka dia kan juga sehadap dengan sudut ini, ya kan? Dia akan sama-sama 50 juga. Nah, terus sudut C memang benar bisa kita cari dengan berpelurus. Ini kan kalau kalian perhatikan dia kan garis lurus, ya kan? Nah, kalau garis lurus maka total sudutnya itu pasti 180. Maka 50 tambah C ini sama dengan 180. Maka C ini 180 kita kurangin 50. Hasilnya adalah 130. Nah, oke, jadi yang B ini salah karena hasilnya bukan 50 tapi 130 gitu. Tapi untuk yang bagian ininya emang benar. Tapi tetap salah ya. Nah, lalu untuk yang C ini sudut B dan E sama-sama besar yaitu 130 derajat. Oke, kita lihat B dan E ya. Nah, kalau yang B dia bisa kita cari dengan konsep sudut berpelurus juga. Ini kan dia kan di garis yang sama dengan garis A, ya kan? Jadi A tambah B ini akan sama dengan 180. Terus kan A-nya kan tadi 50 ya. 50 tambah B ini 180, maka B-nya ini 180 kita kurangin 50, hasilnya sama 130. Jadi yang B ini 130. Nah, lalu apakah dia akan sama dengan sudut E? Oke, kalau B-nya ini 130, maka dia kan sehadap dengan sudut ini, ya kan? Maka sudut yang ini itu juga sama 130. Nah, lalu sudut yang ini itu dia kan berseberangan dengan sudut E. Maka besar sudut E ini juga akan sama 130. Nah, jadi benar B dan E ini besarnya itu 130. Oke? Jadi benar salah benar. Oke, nomor 5. Pak Doni ini punya rumah dengan tampak samping kanan sebagai berikut. Nah, lalu Pak Doni ini ingin mengecat dinding samping kanan rumah tersebut. Terdapat 4 merek cat di pasaran yang dapat digunakan Pak Doni seperti ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, Pak Doni ingin membeli cat dengan merek yang sama. Supaya sisa cat yang dibeli paling sedikit, cat merek apakah yang sebaiknya dipilih? Oke, pertama-tama kalau kita mau ngecat dinding rumah atau tembok rumah, pasti kita harus hitung dulu luasnya, ya kan? Nah, kalau yang digambar ini, kita bisa hitung luasnya dengan 3 bangun datar. Untuk yang bagian pertama adalah bangun datar segi 3. Lalu bangun datar yang ini sama yang ini. Oke, kita fokus dulu yang segitiga ya. Nah, kan rumus luas segitiga adalah 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, alasnya itu adalah dari sini ke sini. Nah, ini bisa kita cari dengan 10, kita kurangin sama ini, ya kan? Kita kurangin sama 4. Jadi kan 10 kurangin 4 adalah 6. Nah, lalu untuk tingginya kan dari sini ke sini nih. Nah, tinggi dari sini ke sini itu bisa kita cari dengan 10 ini kita kurangin sama tinggi yang ini, ya kan? Dari sini ke sini itu adalah 6. Kan dari sini ke sini kan 4. Dari sini ke sini itu 2 gitu. Makanya dari sini ke sini itu adalah 6. Jadi tingginya itu 10 kita kurangin sama 6, hasilnya adalah 4. Maka ini bisa kita tulis setengah kali alasnya 6 kali tingginya itu 4.
Nah, 4 bagi 2 itu 2. 6 kali 2 itu 12. 12 meter persegi. Nah, lalu kita cari luas yang ini nih, bagian ini. Oke? Ini kayaknya persegi ya. Jadi kan dari sini ke sini itu 6. Nah, terus dari sini ke sini tadi juga 6, ya kan? Nah, maka luasnya itu tinggal 6 kali 6. Hasilnya adalah 36 meter persegi. Nah, lalu kita cari luas yang bagian ini ya. Bagian ini kan dari sini ke sini itu 4. Terus dari sini ke sini itu 2 ya tadi. Nah, maka luasnya itu tinggal 4 kalian kali 2. Hasilnya adalah 8 meter persegi. Nah, maka untuk luas keseluruhannya tinggal 12 tambah 36 tambah 8. Hasilnya adalah 56 meter persegi. Nah, lalu kita lihat nih, untuk yang merek cat pertama yang Momilex, ini kan 1 kilo itu dia dapat ngecat 7 meter persegi. Maka kita harus beli sebanyak, tadi kan tembok yang mau kita cat itu adalah 56. Kita bagi aja sama 7. Hasilnya adalah 8. Jadi tuh kita harus beli 8 kilo merek cat si Momilex ini. Tapi masalahnya kemasan yang tersedia cuma antara 5 kilo sama 10 kilo. Nah, maka biar kita bisa ngecat seluruh temboknya, kita beli yang 10 kilo. Karena kalau kita beli yang 5 kilo, dia kan kurang dari 8 kilo gitu. Oke? Nah, maka bagian ini kita beli yang 10 kilo. Nah, tapi ingat, dari 10 kilo ini kita cuma butuh 8 kilo. Maka sisa catnya itu, ini kan 10 kita kurangin sama 8. Hasilnya adalah 2 kilo. Nah, lalu kita lihat ke merek kedua yang Josun ini. Sorry kalau spellingnya salah. Nah, setiap 1 kilo itu dapat ngecat 8 meter persegi. Nah, maka karena kita butuh 56 meter persegi, tinggal kita bagi aja sama 8. Hasilnya adalah 7. Maka kita perlu 7 kilo cat. Nah, kalau yang di pilihan sini kan cuma terjual antara 2 kilo sama 10 kilo. Nah, karena kita mau 7 kilo, maka pilih yang 10 kilo. Oke, bukan 2 kilo. Karena kalau ambil yang 2 kilo itu kurang dari 7 kilo gitu. Pokoknya ambil yang lebih. Nah, tapi masalahnya kalau kita cat dengan yang 10 kilo ini, maka masih ada sisa. Karena dari 10 kilo ini kita cuma butuh 7 kilo. Ya kan hasilnya itu 3 kilo cat yang tersisa. Nah, lalu kita lihat yang ini, jadi tuh tiap 1 kilo itu dapat ngecat 10 meter persegi. Maka tinggal kita hitung aja, kan 56 bagi 10 itu 5,6. Nah, maka kita harus beli kemasan yang lebih dari 5,6 kilo. Ya, maka kita mau nggak mau harus beli 2 kemasan yang ini ya, 2 kemasan yang 5 kilo biar dapat no. Enggak gitu, sorry. Nah, kan karena adanya itu 2 kilo sama 5 kilo, ya kita tinggal beli aja dong. Beli yang 2 kilo sama 5 kilo biar dapat 7 kilo, ya kan? Karena tadi aku salah persepsi, kita bukan beli 2 kemasan yang 5 kilo. Karena kan kalau kita beli yang 2 kemasan 5 kilo, kita akan dapat 10 kilo. Nah, tapi lebih hemat kalau kita beli yang 2 kilo sama yang 5 kilo. Nah, kan kita akan dapat 7 kilo doang, ya kan? Nah, dia kan masih cukup untuk dapat yang 5,6 ini. Oke? Nah, tapi ingat, karena kita cuma butuh 5,6 kilo, maka masih ada sisa, ya kan? Dari 7 kilo kita kurangin 5,6. Berapa nih hasilnya? 1,4 ya, sisa 1,4 kilo. Nah, lalu kita lihat yang
merek terakhir nih yang Nopin. Nah, kan setiap 1 kilo itu bisa ngecat 9 meter persegi. Ya tinggal 56 kalian bagi 9. Ini kayaknya bakal koma-komaan yang ribet. 56 bagi 9 itu adalah 6,22. Oke? 6,22. Nah, maka ini kan cat yang tersedia itu 1 kilo dan 5 kiloan. Nah, kan kalau kita beli yang 1 kilo sama 5 kilo, kan totalnya kan 6 nih. Nah, masalahnya 6 itu dia tuh masih kurang dari yang dari 6,22. Nah, maka kita bisa beli, bentar, ini tuh ada syaratnya nggak sih? Oke, nah, kan karena tadi kalau beli 6 kilo itu masih kurang dari 6,22, maka kita bisa dong beli 5 kilonya itu 1, terus yang 1 kilonya itu 2, ya kan? Jadi kan akan dapat 5 tambah 2 itu 7 kilo. Oke? Nah, lalu ingat tadi dari 7 kilo kita cuma butuh 6,22 kilo. Oke? Nah, kan 7 kita kurangin sama 6,22, hasilnya adalah 0,78 kilo. Nah, maka dari yang pilihan ini, sisa set yang paling dikit itu adalah yang pilihan keempat, yang Nopin ini. Oke, ini aku mau ngasih tahu dulu ya, kalau di kunci jawaban tuh pilihannya itu yang Bulux, yang C. Cuma karena di sini enggak ada syarat pembelian, maka aku asumsiin kita bisa beli yang 1 kilo ini sebanyak 2 kali gitu. Oke? Karena kan dia kan masih merek yang sama. Aku mikirnya sih gitu, tapi nggak tahu kenapa untuk di KJ itu pilihannya yang C. Menurutku kayak masih masuk akal kalau yang Nopin ini. Karena kan kita bisa beli yang 1 kilo ini sebanyak 2 kali biar lebih hemat gitu. Oke? Jadi menurutku masih yang D ya. Sorry kalau beda dengan KJ. Oke, nomor 6. Berdasarkan data, diketahui bahwa rata-rata berat satu butir telur kecil itu 45 gram. Terus kalau yang sedang itu 55 gram, nah kalau yang besar itu 65 gram. Seorang karyawan toko bahan pangan sedang mengemas setiap 10 butir telur ke dalam satu kemasan dengan ketentuan bahwa rata-rata berat per telur dalam setiap kemasan tersebut adalah 55 gram. Nah, jika dalam satu kemasan sudah berisi 1 telur besar, 5 telur sedang, sama 2 telur kecil, maka 2 telur tambahan yang harus dipilih supaya tetap memenuhi aturan pengemasan adalah berapa? Oke. Kita lihat dulu. Jadi kan tadi kan kalau yang kecil itu dia 45 gram. Terus kalau yang sedang itu 55 gram. Nah, kalau yang besar itu 65 gram. Nah, terus ada seorang karyawan toko, dia kan pengen ngemas nih. Dia tuh pengen ngemas 10 butir telur. Oke? Nah, dia tuh pengen rata-ratanya itu 50 gram. Nah, ingat konsep rata-rata itu adalah karena ini konteksnya adalah berat telur, maka rumusnya adalah total berat telur kita bagi sama jumlah telurnya. Jumlah telur. Nah, kan total beratnya itu, nah kan dia kan udah masukin 8, ya kan, udah masukin 8 telur. Satunya itu telur besar, ya tinggal 1 kalian kali 65,
ditambah sama 5 telur sedang, tinggal 5 kalian kali dengan 55 ditambah sama 2 telur kecil kalian kali sama 45. Nah, kan masih ada 2 telur ya kan? Kita anggap X dan Y aja nih. Jadi tambah X tambah Y. Nah, lalu kita bagi sama jumlah telurnya itu tadi maunya itu 10. Nah, terus ini kan akan sama dengan rata-ratanya itu yang dipengen adalah 55 gitu. Nah, kan ini kan 1 kali 65 itu 65, 5 kali 5, 5 kali 5 itu 275, 2 kali 45 itu 90, ditambah X ditambah Y. Nah, lalu ini kan bisa kita kali silang dong. 10 kali 5 itu adalah 550. Nah, ini kalau kalian jumlahin hasilnya adalah 430. Ditambah X ditambah Y sama dengan 550. Jadi X tambah Y ini sama dengan 550 dikurangin 430. Hasilnya adalah 120. Nah, jadi untuk 2 telur itu beratnya harus 120. Nah, kita cek yang di pilihannya. Yang A ini 2 telur sedang. Nah, kan kalau 2 telur sedang dia kan sama ya, kayak 2 kita kali sama 55. Hasilnya adalah 110. Ini masih kurang dari 120. Dia kan pengennya kan sesuai sama aturannya, dia tuh pengen pas 120 gitu, oke? Nah, terus kita lihat 2 telur besar, ya kan ini kan akan sama dengan 2 kali 65, hasilnya adalah 130. Nah, dia malah melebihi 120, jadi salah gitu. Nah, lalu untuk yang bagian C ini, dia kan 1 telur besar itu adalah 65 dan 1 telur kecil itu adalah 45. Nah, hasilnya adalah 110. Ini masih salah. Nah, berarti yang benar itu tinggal yang D. Nah, coba kita buktikan 1 telur besar itu 65 ditambah sama 1 telur sedang itu 55. Hasilnya adalah 120. Nah, ini sesuai. Jadi yang D.